Om Swastiastu, Om Wignamastu, para pemirsa umat Hindu yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai. Pada kesempatan yang baik ini, saya mendapat kehormatan untuk bisa berbagi kepada para pemirsa sekalian mengenai satu topik mengenal tapal batas nilai-nilai universal Hindu. Banyak di antara kita, pada umat Hindu yang sampai dengan saat ini beragama Hindu. Pertanyaannya, mengapa kita beragama Hindu? Kenapa Anda beragama Hindu? Apa alasan Anda beragama Hindu? Bahwa dia mengenal ajaran agama Hindu karena apa? Mungkin banyak yang berpikir, saya mengenal Hindu karena ada upacara. Saya mengenal Hindu karena leluhur saya beragama Hindu. Saya beragama Hindu karena saya mengikuti suami atau istri yang beragama Hindu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di dalam pikirannya kenapa dia beragama Hindu. Namun pada dasarnya bahwa apa yang diketahui tentang Hindu? Kalau ditanya, apa yang Anda ketahui tentang Hindu? Ada yang memberikan jawaban, ada upacara, malah yang lebih ekstrim upacaranya yang ribet, kemudian menyembah banyak Tuhan. Ada yang mengatakan karena ada hukum karma, ada inkarnasi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita memahami tapal batas ajaran nilai Hindu yang universal, maka kita dapat melihat bahwa dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu, kita memiliki kerangka ajaran agama Hindu, struktur ajaran agama Hindu yang terdiri dari pertama adalah filsafat atau tatwa. Tatwa inilah yang menjadi inti ajaran agama Hindu. Yang kedua ada susila atau etika yang merupakan implementasi dari pelaksanaan ajaran agama Hindu. Yang ketiga ada acara, tradisi-tradisi luhur yang dimiliki oleh para maharesi, para leluhur kita sejak zaman dahulu yang masih baik, yang dapat kita tiru sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita bicara di tatanan acara yang di dalamnya ada upacara, pasti akan ada perbedaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang pada dasarnya memperkaya khasanah ajaran agama Hindu. Banyak orang berpikir, banyak orang melihat secara sepintas, kok Hindu di Bali kok berbeda dengan Hindu yang di Jawa, dengan Hindu yang ada di India, di daerah-daerah lain. Itu kalau kita melihat dari tatanan upacaranya pasti berbeda. Namun kalau diselusuri lebih dalam bahwa di dalam pelaksanaan upacara itu memiliki dasar filosofi yang sama, yaitu Weda. Oleh karena itu kalau kita bicara konsep dasar ajaran agama Hindu, tidak hanya kita melihat siapa yang melaksanakannya, apa yang dilaksanakannya. Tapi pertama adalah siapa yang beragama Hindu. Setiap orang yang meyakini Weda sebagai kitab sucinya, mereka adalah Hindu. Yang mempergunakan dasar di dalam pelaksanaan ajaran agama dengan Weda, mereka adalah beragama Hindu. Sementara itu, karena ada perbedaan di dalam pelaksanaan upacara, maka yang mengikat kita bahwa mereka itu juga agama Hindu adalah kepercayaannya, keyakinannya, yaitu Pancasrada. Inilah yang mengikat semuanya. Begitu mereka meyakini Weda sebagai kitab sucinya dan dasar keyakinannya adalah Pancasrada, maka mereka mengikatkan diri sebagai umat Hindu. Apa itu Pancasrada? Semuanya mungkin sudah paham.
Tapi saya kembali mengingatkan sebagai penyegaran saja bahwa yang pertama adalah yakin dan percaya dengan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi keyakinan ini adalah sama untuk kita semua sebagai umat Hindu. Yang kedua adalah yakin dan percaya dengan Atman, jiwa, roh suci yang bersemayam di dalam hati setiap makhluk. Kita yakini itu sebagai bagian dari keyakinan. Yang ketiga adalah yakin dan percaya dengan adanya hukum karma. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan hukum untuk alam semesta namanya retam. Tuhan menciptakan hukum untuk manusia namanya hukum karma. Jadi yang hukum karma ini sebagai dasar keyakinan itu terkait juga keyakinan yang keempat, yaitu punarbawa atau reinkarnasi. Karena antara hukum karma dan reinkarnasi merupakan bagian yang utuh. Yang terakhir dasar keyakinannya adalah percaya dan yakin dengan moksa, menyatunya Sang Atman dengan Brahman. Jadi kalau kita berbicara mengenai kondisi keyakinan, maka dengan dasar keyakinan itu akhirnya kita melihat bahwa tujuan dari kita beragama Hindu ini sebenarnya apa? Di dalam sastra disebutkan tujuan akhir di dalam pelaksanaan agama Hindu adalah moksartam jagadita yaca iti dharma. Artinya mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Di dunia kita sejahtera, di alam rohani kita damai dan bahagia. Dengan demikian, ini adalah tujuan akhir dari ajaran agama Hindu. Kita hidup dengan dasar keyakinan Hindu. Untuk itu, bagaimana kita akan mencapai ajaran ini, melaksanakan tujuan ini? Yang pertama adalah filsafat ataupun tatwa, maka yang kedua adalah etika atau susila. Kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Om Swastiastu, para pemirsa yang sangat saya cintai, saya banggakan, para pemirsa yang budiman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika atau susila di dalam kerangka ajaran agama Hindu. Kalau kita sudah memahami tujuan dari pelaksanaan ajaran agama Hindu, maka kita memiliki etika. Kerangka yang kedua itu etika sebagai implementasi dari pelaksanaan ajaran agama Hindu di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apa yang akan dipergunakan sebagai acuan? Yang pertama adalah Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha artinya berpikir yang baik, bicara yang baik dan benar, kemudian berbuat baik, melaksanakan tindakan. Dasar dari pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari itu akan nampak dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini adalah tiga segi yang mempunyai kekuatan yang sangat bagus. Mulai dari pikiran yang baik dan suci, kemudian berbicara yang baik dan benar, dan ketiga perbuatan yang baik yang benar. Yang kedua adalah catur marga. Dalam sastra disebutkan jalan apapun yang engkau tempuh sepanjang dilakukan dengan ketulusan hati, maka akan sampai kepadaku. Maksud jalan itu adalah ada jalan yang disebut dengan bhakti marga. Bhakti adalah rasa ketulusan hati kita melakukan menyembah ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan dasar bakti kita melakukan suatu kegiatan menyembah Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah karma marga. Karma marga artinya kita melakukan aktivitas kegiatan yang
dasarnya adalah dengan ketulusan hati. Apapun yang kita lakukan tidak perlu mengharapkan hasilnya. Bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah jnana marga. Jnana marga artinya kita menghayati kehadiran Tuhan melalui mempelajari kitab-kitab suci, mempelajari sastra-sastra yang dimiliki oleh umat Hindu sebagai pustaka suci Weda. Mendalami kegiatan dengan pengetahuan ini juga merupakan bagian daripada jalan menuju Tuhan. Yang keempat adalah Raja Yoga. Nah, ini adalah orang bisa memilih yang mana. Kalau memilih Raja Yoga lebih memusatkan kegiatan kita kepada Tuhan langsung dengan meditasi, dengan brata dan seterusnya, itu bisa. Jalan manapun yang kau tempuh silakan. Semua jalan adalah menuju kepada Tuhan. Sepanjang dasarnya adalah ketulusan hati dan hasilnya diserahkan sepenuhnya dengan ikhlas kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah catur purusa arta. Nah, ini yang sering dipergunakan sebagai landasan untuk bisa mencapai tujuan dari kita beragama Hindu. Catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma. Apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan sehari-hari harus didasari kepada hal-hal kebajikan dan kebenaran. Setiap langkah yang kita lakukan kalau didasari dengan dharma, tentu Tuhan akan memberikan karunia. Kegiatan apapun yang kita laksanakan, kalau kegiatan sehari-harinya adalah sebagai petani, kita melaksanakan dengan kesungguhan hati. Kalau kegiatan sehari-harinya adalah sebagai pegawai, kita laksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sepenuhnya. Apalagi kalau tugasnya adalah sebagai pendeta untuk bisa membina umat, itu harus dilakukan dengan ketulusan hati. Dharma. Yang kedua adalah arta. Tadi saya singgung bahwa di dalam tujuan ajaran agama Hindu itu adalah mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Artinya di dunia ini kita harus sejahtera. Itu sebabnya di dalam ajaran agama Hindu ada dalam catur purusa arta itu ada arta. Artinya kita mempunyai kewajiban, umat Hindu mempunyai kewajiban untuk bisa mendapatkan harta, untuk bisa mendapatkan materi. Wajib untuk mencari materi, wajib untuk mencari kekayaan. Lantas kekayaannya itu apa? Nah, kekayaan ini tetap kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang satu untuk kegiatan dharma, yang kedua untuk kegiatan usaha, dan ketiga untuk kegiatan karma. Jadi di dalam arta kita umat Hindu itu mempunyai kewajiban untuk mencari kekayaan. Yang ketiga adalah kama. Kama artinya dari kekayaan yang kita peroleh untuk menikmati kebutuhan jasmani kita, kesenangan kita sendiri. Nah, dengan tiga dasar ini diharapkan kita akan mencapai moksa. Mudah-mudahan ini akan dapat menambah wawasan kita mengenai ajaran agama Hindu, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai banyak lagi hal-hal yang sebenarnya ini merupakan tata susila di dalam etika Hindu, tetapi kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya lebih-lebih kepada nilai-nilai universal Hindu. Om Swastiastu, para pemirsa yang budiman, umat Hindu yang berbahagia dan sangat saya banggakan. Saya akan lanjutkan untuk membahas suatu nilai-nilai universal Hindu. Artinya nilai-nilai yang dimiliki di dalam ajaran Hindu yang sifatnya universal bagi umat manusia, tidak hanya untuk umat Hindu tapi bagi umat manusia. Itu namanya nilai yang berlaku umum untuk seluruh umat manusia. Apa itu? Antara lain yang pertama adalah Wasudewam Kutumpakam.
Artinya apa? Bahwa kita sebagai umat manusia pada dasarnya bersaudara dengan yang lain. Kenapa kita dikatakan bersaudara? Karena kita bersumber dari sumber yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun perbedaan-perbedaan itu adalah keniscayaan, tidak bisa kita menyeragamkan. Justru akan begitu indah kalau taman itu berwarna-warni. Tapi kita menganggap itu sebagai satu kesatuan yang indah. Demikian juga di dalam ajaran Wasudewam Kutumbakam. Kita semuanya ini adalah bersaudara. Yang kedua adalah nilai universal dari hukum karma. Hukum karma ini adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk umat manusia. Anda beragama Hindu ataukah bukan beragama Hindu, hukum karma ini tetap berjalan. Karena itu adalah hukum sebab akibat. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita kerjakan, pasti ada hasilnya. Kita melakukan perbuatan baik, pasti hasilnya baik. Kita melakukan perbuatan tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Tidak mungkin kita menanam kelapa, hasilnya adalah mangga. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Tidak peduli apapun yang kita laksanakan, itu pasti ada hasilnya. Karena di dalam ajaran hukum karma itu hukum yang sifatnya universal, abadi, mengikat, dan sangat adil. Kapan kita menerima hasilnya, di sanalah kemahakuasaan Tuhan. Untuk alam semesta juga Tuhan menciptakan hukum yang namanya retam. Jadi tidak hanya hukum karma untuk manusia, tapi juga alam semesta ini ada hukumnya. Yang ketiga adalah tatwamasi. Tatwamasi adalah kamu. Artinya nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap orang, nilai kasih sayang dimiliki oleh setiap orang itu sama untuk setiap orang. Setiap orang di dalam dirinya memiliki nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai tanpa kekerasan, dan nilai kedamaian. Itu ada di dalam diri setiap orang. Itulah ajaran yang sangat universal yang dikatakan sebagai tatwamasi. Anak-anak muda sering mengatakan bahwa kita memiliki Valentine Day untuk bisa nilai-nilai kasih sayang. Ini sebenarnya sumbernya adalah dari ajaran agama Hindu, yaitu mengenai tatwamasi. Yang keempat adalah mengenai Trihitakarana. Kita mencapai kebahagiaan itu dengan berbagai cara, dengan menjaga keharmonisan. Trihitakarana ini sudah diadop oleh PBB. Artinya menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dengan melakukan suatu kegiatan, aktivitas, melakukan persembahan kepada Tuhan, menghargai eksistensi Tuhan, memberikan tempat yang utama kepada Tuhan. Yang kedua, menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Setiap orang mempunyai kekurangan dan setiap orang punya kelebihan. Di dalam satu komunitas, kita sebagai individu dan sebagai masyarakat, kita harus menjaga keharmonisan hubungan setiap orang ini antar manusia. Yang ketiga adalah menjaga keharmonisan antara manusia dengan ciptaannya atau dengan lingkungannya. Yang kita nikmati saat ini, alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Kita harus ikut memelihara. Konsep dari Trihitakarana yang dituangkan dalam menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungannya, inilah yang sudah diadopsi oleh PBB dari environment. Sehingga dilaksanakan untuk semua. Ini sebenarnya dimiliki oleh ajaran agama Hindu dalam Trihitakarana. Yang keempat, yang kelima adalah mengenai Trikaya Parisuddha. Sudah saya singgung di awal, ini dasarnya adalah pikiran yang baik, pembicaraan yang baik, kemudian perbuatan yang baik. Nilai-nilai universal ini sangat syarat dimiliki oleh ajaran agama Hindu. Yang berikutnya adalah konsep Istadewata. Nah, Istadewata itu artinya mungkin orang lain melihat bahwa Hindu itu kok menyembah banyak Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta termasuk
istadewatanya, manifestasi Tuhan. Kita menyembah manifestasi Tuhan dengan segala eksistensinya. Seolah-olah kita menyembah banyak dewa. Dengan istadewata kita bisa menyembah apakah langsung kepada Brahman, Brahma Wisnu, ada Iswara. Jadi kita bisa melakukannya itu. Malah lebih luas dikatakan Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Artinya Tuhan itu tunggal, tapi orang bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Istadewata yang kita lakukan ini merupakan bagian daripada nilai-nilai universal. Jangan kita berpikir bahwa kita menyembah banyak Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan segala manifestasinya. Yang dasarnya adalah ketulusan hati dan kepercayaan yang teguh. Saya kira demikian pada kesempatan ini sharing yang saya dapat berikan dari Griya Wedadata. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.